Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lintas Arwah. Klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah seram berikutnya. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Aris, seorang desainer grafis berusia 23 tahun, menatap layar monitornya yang memancarkan cahaya biru lembut. Ia selalu menemukan kenyamanan di apartemennya. Dengung samar kendaraan Jakarta, aroma kopi dari kafe seberang, serta rutinitas tertata yang menjadi kebanggaan kecil dalam hidupnya. Semua itu membuatnya merasa jauh dari desa Kemuning, tempat yang lebih sering hadir dalam mimpi buruk daripada dalam ingatan manis. Ia jarang memikirkan kakeknya, kakek Arga. Lelaki tua yang pendiam itu selalu terasa seperti bayangan jauh, sosok dari masa lalu yang sengaja ingin ia tinggalkan. Ponselnya tiba-tiba bergetar di atas meja. Nomor dengan awalan Jawa Tengah muncul di layar. Dada Aris berdesir. Ia mengenali pola angka itu. Nomor Bude Lastri. Dengan sedikit enggan, ia mengangkat panggilan tersebut. "Halo, Assalamualaikum," sapanya. Sapa Aris, suaranya tetap profesional, ciri khas anak kota yang selalu sigap menghadapi klien. "Waalaikumsalam, Riz, ini Bude." Suara di seberang terdengar pelan, seperti menahan sesuatu yang berat. "Bude tahu kamu sibuk, tapi Bude mau kasih kabar. Kakekmu sudah tiada, meninggal mendadak." Dunia Aris seolah berhenti berputar. Monitor yang tadi dipenuhi sketsa desain seolah kehilangan warnanya. "Kakek? Maksud Bude, kakek Arga?" Tanyanya seolah mencari konfirmasi atas kabar yang sulit ia cerna. "Kapan, Bude? Sakit apa?" "Tadi sore, Riz. Kakek ditemukan tidak bergerak di bawah pohon beringin tua dekat sawah. Kami mau memakamkan besok pagi, setelah subuh. Kamu bisa pulang, Nak." Suara Bude Lastri terdengar sendu, seolah menahan tangis. "Astagfirullah, inna lillah wa inna ilaihi roji'un," ucap Aris pelan. Kepalanya terasa pening. "Meninggal di pohon beringin? Kenapa bisa?" "Iya, Bude, saya usahakan cari tiket paling malam ini. Saya pasti pulang." Aris menutup telepon. Ponselnya terasa dingin di tangannya. Ia memandang langit Jakarta dari jendela apartemennya. Lampu-lampu kota berkelip seperti bintang yang terasing. Mengapa kakeknya meninggal di tempat seperti itu? Ia ingat pohon beringin itu, tempat yang selalu dilarang kakeknya untuk didekati. Perjalanan dengan bus malam menuju Jawa Tengah terasa seperti kembali ke masa lalu yang terlupakan. Setiap kilometer yang ditempuh membawa Aris semakin jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta dan semakin dekat dengan aura mistis desa Kemuning. Ia mencoba tidur, namun bayangan pohon beringin dan sosok kakeknya terus menari dalam benaknya. Ia ingat bisikan kakek dulu. "Jangan main di dekat beringin, Aris. Ada penjaga di sana." Dulu ia hanya menganggapnya cerita rakyat. Sekarang, kata-kata itu terasa nyata, seperti sebuah peringatan. Tiba di terminal desa sebelum fajar menyingsing, udara desa Kemuning terasa sejuk dan lembab, berbeda jauh dari hawa panas Jakarta. Bude Lastri sudah menunggunya dengan sepeda motor tua. "Alhamdulillah kamu sampai juga, Nak," sambut Bude Lastri, memeluk Aris erat. "Kakek pasti senang kamu datang." "Maaf telat, Bude. Tadi di jalan sempat ada pemeriksaan," jawab Aris, mencoba mencari alasan. Ia merasa sedikit canggung karena ia tahu sudah lama sekali ia tidak mengunjungi desa Kemuning. Rumah kakek sudah dipenuhi pelayat. Warga desa berpakaian hitam-hitam. Wajah mereka menunjukkan kesedihan yang mendalam. Mereka berbisik-bisik saat Aris datang. "Itu cucunya Pak Arga ya? Akhirnya pulang juga dia." Bisikan itu menusuk hati Aris. Ia merasa seperti orang asing di tanah kelahirannya sendiri. Selama prosesi pemakaman, Aris ikut mengusung keranda. Saat tanah basah menutupi makam kakeknya, Aris merasakan hembusan angin dingin yang menusuk tulang, seolah ada sesuatu yang mengawasinya. Ia menoleh.
sekilas melihat bayangan putih melintas di antara pepohonan di kejauhan, seperti sehelai kain kebaya yang melayang ditiup angin. Namun saat fokus, bayangan itu sudah tidak ada. Cuma perasaanku saja, gumamnya, mencoba meyakinkan diri sendiri. Pak RT, seorang pria tua dengan kumis tebal mendekati Aris. Sudah lama tidak ketemu kamu, Nak. Kakekmu itu orang baik, penjaga desa ini, banyak jasanya. Aris mengangguk hormat. Terima kasih Pak RT, maaf saya jarang pulang. Setelah pemakaman usai, Aris duduk di teras rumah. Kopi hitam yang disuguhkan Bude Lastri terasa pahit, mencerminkan perasaannya. Bude duduk di sebelahnya, menatap ke arah sawah yang terhampar luas. Riz, nanti malam kita ngobrol ya, ada hal penting yang kakek titipkan buat kamu, ujar Bude. Suaranya kini lebih tenang, namun ada nada misteri di sana. Aris hanya mengangguk, pikirannya masih berkelana. Ia ingin segera kembali ke Jakarta, melupakan semua ini, melupakan kesedihan dan keanehan yang mulai merayap dalam dirinya. Malam itu, Aris tidur di kamar kakek yang dulu adalah kamar lamanya. Rumah kayu tua itu berderit setiap kali angin berhembus. Ia mencoba memejamkan mata, namun suara bisikan samar terdengar dari balik dinding, seolah ada yang memanggil namanya. Ia yakin itu hanya suara tikus atau angin, tapi bisikan itu perlahan membentuk kata-kata, seperti melodi kuno yang menyeramkan. Aris membuka mata, memandang ke sudut ruangan yang gelap. Tidak ada apa-apa, hanya bayangan furnitur tua. Ia menyalakan lampu tidur, mencoba menenangkan diri. Tapi hawa dingin yang tak wajar merambat, seolah ada kehadiran tak kasat mata di sana. Malam semakin larut, dan Aris akhirnya tertidur. Namun mimpi buruk mulai menyergap. Ia melihat simbol-simbol kuno yang berputar di udara, aksara Jawa yang menari-nari dalam kegelapan. Kemudian muncul lagi sosok wanita berkebaya putih yang sama seperti yang ia lihat di pemakaman dan dalam perjalanan bus. Wajahnya pucat, matanya kosong namun penuh duka. Tangannya terulur ke arah Aris, seolah memohon. Aris, jangan biarkan mereka buka gerbang, bisik wanita itu. Suaranya seperti desahan angin. Aris terbangun dengan napas memburu, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Jam dinding tua di kamar menunjukkan pukul 3 dini hari. Ia mencoba meyakinkan diri, cuma mimpi, hanya mimpi. Namun jantungnya masih berdebar kencang. Ia keluar dari kamar, menemukan Bude Lastri duduk sendirian di ruang tengah, memegang tasbih, matanya terpejam. Bude belum tidur? Tanya Aris, suaranya sedikit bergetar. Bude Lastri membuka mata, tersenyum tipis. Bude memang tidak bisa tidur nyenyak kalau ada sesuatu yang tidak pada tempatnya di desa ini. Kamu mimpi buruk, Riz? Aris ragu sejenak, lalu memutuskan untuk berbohong. Tidak, Bude, hanya kepikiran kakek saja. Ia tidak ingin terdengar gila. Pagi harinya, Aris mencoba membantu Bude Lastri membersihkan halaman. Saat ia menyapu dedaunan kering, ia melihat jejak kaki kecil yang aneh di tanah, yang sedikit lembab di dekat sumur. Jejak itu tidak seperti jejak manusia atau hewan. Aris mendekat, namun sebelum ia bisa melihat lebih jelas, jejak itu lenyap begitu saja, seolah terhapus oleh angin. Mata saya lelah kali ya. Aris mengusap matanya, semakin yakin bahwa semua keanehan ini hanyalah ilusi akibat kelelahan dan kesedihan. Sepanjang siang, warga desa terus berdatangan untuk mengucapkan belasungkawa. Mbok Sari, tetangga lama kakeknya Arga, duduk di samping Aris, bercerita tentang kebaikan kakek. Kakekmu itu orang sakti, Riz. Selalu tahu kalau ada yang sakit aneh-aneh di desa ini. Tahu-tahu dia datang bawa obat, padahal belum dikabari. Saya tidak tahu banyak tentang kakek, jawab Aris jujur. Malam kedua di desa Kemuning, mimpi buruk itu kembali datang. Kali ini lebih jelas dan mengerikan. Wanita berkebaya putih itu muncul lagi, berdiri di bawah pohon beringin raksasa di tepi desa. Tangannya menunjuk ke arah tanah di bawah pohon itu, dan Aris melihat tanah itu seolah berdenyut, mengeluarkan cahaya hijau redup. Gerbang akan terbuka. Bahaya, bisik wanita itu. Aris terbangun,
Jantungnya berdetak seperti genderang perang. Ia bangkit dari tempat tidur, menarik gorden jendela. Di kejauhan, di bawah rembulan, pohon beringin raksasa itu memang tampak bersinar samar, dengan aura hijau yang tipis mengelilinginya. Ia merasa mual. Ini bukan cuma capek. Ia tidak bisa lagi mengabaikan keanehan ini. Bude Lastri muncul dari pintu kamarnya. Wajahnya serius. "Sudah bangun, Riz? Mari sini. Ada yang harus Bude jelaskan." Aris mengikuti Bude Lastri ke ruang tengah. Perasaannya campur aduk antara takut, penasaran, dan sebuah kesadaran bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Pagi itu, mentari bersinar cerah di desa Kemuning. Namun suasana di rumah kakek Arga terasa jauh dari terang. Aris duduk di hadapan Bude Lastri. Meja di antara mereka dipenuhi cangkir teh hangat dan piring berisi jajanan pasar. Aris sudah memutuskan, ia akan kembali ke Jakarta hari itu juga. "Bude, saya sudah pesan tiket bus siang nanti," kata Aris, mencoba melembutkan suaranya. "Kerjaan di kantor sudah menumpuk, klien saya pasti marah kalau saya terus-terusan cuti." Bude Lastri menatap Aris dengan sorot mata yang dalam. Ada kesedihan dan juga ketegasan di sana. "Kamu belum bisa pergi, Riz. Kakekmu tidak akan tenang kalau kamu belum tahu yang sebenarnya. Dia titip ini untukmu," kata Bude sambil meletakkan sebuah kotak kayu tua di hadapan Aris. Kotak itu diukir dengan motif tumbuhan rambat yang rumit. Permukaannya terasa dingin di sentuhan. Bude Lastri membuka kunci kecil yang tergantung di seutas tali kulit, memperlihatkan isinya. Di dalam kotak terbaring sebuah keris dengan bilah yang tampak kuno. Gagangnya terbuat dari kayu gelap yang diukir indah. Di sampingnya, sebuah buku tebal dengan sampul kulit yang sudah usang. Aksara Jawa kuno memenuhi setiap halamannya. Dan sebuah lionting perak berbentuk kunci yang terasa sedikit menghangat saat disentuh Aris. "Apa ini, Bude? Keris antik? Kakek kan gak pernah cerita punya koleksi beginian," tanya Aris, mencoba menyembunyikan kekagumannya pada benda-benda kuno itu. Ia meraih keris. Bilahnya terasa dingin, namun ada getaran aneh, seolah berdenyut di tangannya. "Dan buku ini, saya mana bisa baca aksara Jawa kuno, Bude?" Bude Lastri menghela napas panjang. "Ini bukan sekedar koleksi, Riz. Ini warisan. Dan kakekmu ingin kamu yang menerimanya." Ia menarik nafas dalam, seolah mengumpulkan kekuatan untuk menyampaikan sebuah rahasia besar. "Dengar Bude baik-baik, nak. Keluarga kita, keturunan Pamong Suara, penjaga gerbang gaib di desa ini. Gerbang yang memisahkan dunia manusia dari jagat sunyi, tempat arwah-arwah yang belum tenang tinggal." Aris menatap Bude Lastri, berusaha keras untuk tidak tertawa. Sebuah senyum sinis terukir di bibirnya. "Bude, di tahun sekarang, mana ada lagi cerita Pamong Suara atau jagat sunyi? Saya desainer grafis, Bude. Hidup saya penuh logika dan teknologi. Semua itu cuma tahayul kuno yang diceritakan orang tua untuk menakut-nakuti anak kecil." Bude Lastri menatapnya lurus. "Bude serius, Riz. Kematian kakekmu bukan karena sakit biasa. Dia sudah berjuang sendirian terlalu lama. Ada kekuatan jahat yang mengincar gerbang itu, dan kakekmu sudah terlalu lemah untuk menahannya. Sekarang, takdir itu jatuh ke pundakmu." Aris menggelengkan kepala. "Maaf, Bude, saya tidak bisa menerima cerita ini. Saya punya hidup saya di Jakarta. Saya tidak mau terikat dengan hal-hal yang tidak masuk akal seperti ini." Ia meletakkan kembali keris dan buku itu ke dalam kotak. "Saya akan ambil tiket bus jam 12 nanti. Keris dan buku ini, Bude saja yang simpan." Bude Lastri hanya menghela napas. Matanya dipenuhi kesedihan. "Baiklah, Riz, kalau itu keputusanmu. Tapi hati-hati di jalan. Jagat sunyi sedang tidak tenang akhir-akhir ini." Aris berpamitan. Pamit pada Bude Lastri dan beberapa tetangga yang masih ada. Ia naik ojek menuju terminal. Di dalam tasnya, ia menyimpan kotak kayu itu. Meskipun ia menolak takdirnya, ada dorongan aneh untuk tetap menyimpan warisan kakeknya. Sepanjang jalan, ia mencoba meyakinkan diri bahwa semua keanehan yang ia alami hanyalah imajinasinya.
Bus melaju perlahan meninggalkan desa Kemuning. Aris menyandar di kursi, mencoba tidur. Namun hawa dingin tiba-tiba menyelimuti kabin bus. Padahal pendingin udara mati. Di kaca jendela, bayangan wanita berkebaya putih muncul lagi. Kini lebih jelas. Wajahnya pucat pasi, rambutnya terurai panjang. Matanya menatap Aris dengan putus asa. "Jangan pergi, gerbang akan terbuka, bahaya," bisik suara itu. Suaranya seperti angin yang berdesir di telinga Aris. Namun tak ada penumpang lain yang menyadarinya. Aris memejamkan mata, tubuhnya menggigil ketakutan. Ia membuka mata lagi, dan di samping jalan ia melihat sosok pocong melompat-lompat. Kain kafannya yang usang berkibar-kibar. Di kejauhan, suara tangis kuntilanak terdengar melengking, mengisi kesunyian hutan di pinggir jalan. Tiba-tiba, bus oleng, lampunya berkedip-kedip. "Astagfirullah, remblong!" teriak supir. Bus nyaris menabrak pohon besar. Para penumpang histeris. Aris melihat sosok genderuwo raksasa berdiri di tengah jalan, seperti menghentikan laju bus. Pengalaman ini bukan lagi imajinasi, ini nyata. Setelah bus berhasil dikendalikan dan mesin diperbaiki, perjalanan dilanjutkan. Aris sampai di terminal kota tujuan dengan tubuh lemas dan pikiran kacau. Ia buru-buru mencari taksi online. Tiba di apartemennya, ia langsung menuju kamar, mengunci pintu, dan jatuh terduduk di lantai. Liontin kunci yang tadi ia simpan di saku celananya terasa panas membakar. Ia mengeluarkannya. Ruangan tiba-tiba menjadi sangat dingin. Nafasnya terlihat seperti asap tipis. Sosok wanita berkebaya putih itu muncul lagi, kini di tengah ruangan, berdiri tegak di hadapannya. Rambutnya hitam legam, wajahnya cantik namun pucat. Matanya teduh namun penuh duka. "Saya Sukma, cucu Pak Arga. Saya meninggal karena Ratu Kidang Alas," bisiknya. Suaranya lemah tapi jelas. "Gerbang butuh penjaga. Kamu tidak bisa lari dari takdir." Aris tersentak. Kamu hantu?" tanyanya. Suaranya serak. Ia menunjuk Sukma dengan tangan gemetar. Sukma mengangguk pelan. "Saya sudah mencoba peringatkan kakekmu. Saya mencoba memperingatkan kamu. Tapi kamu terlalu keras kepala." Pergi sana!" teriak Aris, berusaha mengusir bayangan itu. Ia tidak percaya. Ia tidak bisa percaya. Sukma tidak menghilang. Ia hanya menatap Aris dengan tatapan kasihan. "Kakekmu menunggumu di jagat sunyi. Dia butuh kamu. Desa Kemuning butuh kamu." Aris mencengkeram kepalanya. Ini terlalu berat. Ia memejamkan mata, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Ketika ia membuka mata, Sukma sudah tidak ada. Tapi hawa dingin dan aroma melati yang ditinggalkannya terasa nyata. Ia tidak bisa lagi menyangkal. Keesokan harinya, Aris tidak menghubungi kantor. Ia mengemas barang-barangnya lagi, namun kali ini tujuannya bukan ke kantor. Ia naik bus paling pagi menuju desa Kemuning. Keraguan dan ketakutan masih menyelimuti. Tapi ada sebuah kesadaran baru yang muncul di hatinya. Mungkin takdir memang tidak bisa dihindari. Bude Lastri tersenyum saat melihat Aris kembali. Ada kelegaan di matanya. "Bude tahu kamu akan kembali, Nak," katanya pelan. Aris meletakkan tasnya. "Bude, tadi malam saya menemukan dia, wanita berkebaya putih itu. Dia bilang namanya Sukma. Dia bilang kakek meninggal karena Ratu Kidang Alas." Bude Lastri mengangguk. "Itu Sukma. Dia arwah baik, cucu saudara kakekmu yang mati muda. Dia ingin membantu. Sekarang sudah waktunya kamu mendengar cerita kakekmu." Aris duduk di depan Bude Lastri, siap mendengarkan. Buku diari kakek tergeletak di meja. Liontin kunci perak mencanarkan kilau samar. Aris memegang liontin itu, seolah mencari kekuatan dari sana. Ia merasa seolah berada di ambang dunia baru. Dan ia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Skeptisismenya yang selama ini kokoh mulai retak. Pagi-pagi sekali, Aris sudah duduk bersila di halaman belakang rumah kakek. Ia mengenakan pakaian sederhana, keris warisan tergeletak di depannya.
Matanya memandang jauh ke arah pohon beringin raksasa di tepi desa, tempat kakeknya ditemukan meninggal, tempat gerbang ke jagat sunyi bersembunyi. Sejak kembali ke desa Kemuning, ia telah menghubungi kantornya, menjelaskan bahwa ia harus mengambil cuti panjang karena urusan keluarga yang mendesak. Dunia desain grafis dan hiruk-pikuk kota seolah menjadi kenangan yang jauh. Bude Lastri mendekat, membawa secangkir teh herbal hangat. "Pagi, Riz. Sudah siap?" Aris menghela napas. "Siap nggak siap, Bude? Saya masih nggak ngerti apa yang harus saya lakukan. Apa itu pamong suara? Apa kekuatan saya? Dan bagaimana saya bisa melawan sesuatu yang tidak kelihatan?" Bude Lastri duduk di sampingnya, tatapannya menenangkan. "Pamong suara itu penyeimbang, Riz. Kita diberi tugas menjaga batas antara dunia manusia dan jagat sunyi. Kekuatanmu, itu ada dalam darahmu, dalam warisan ini. Kamu hanya perlu membangunkannya." Bude menunjuk keris. Keris ini bukan cuma senjata, tapi juga kunci. Kunci untuk membuka mata batinmu. "Bagaimana caranya?" tanya Aris, merasa bodoh. "Duduk tenang, pejamkan mata. Jangan pikirkan apa-apa. Tapi jangan juga kosongkan pikiranmu. Fokuslah pada bisikan di sekitarmu. Dengarkan suara alam, tapi juga suara yang lebih dari itu." Bude Lastri membimbingnya. Aris mencoba. Ia memejamkan mata. Suara serangga dan burung perlahan masuk ke telinganya. Tapi kemudian ia mulai mendengar lebih dari itu. Bisikan-bisikan samar, suara tangis yang melengking tipis, dan tawa yang dingin. Ia merasakan hembusan angin yang tiba-tiba berhembus kencang, padahal tidak ada angin di sekitarnya. "Bude, saya mendengar sesuatu," kata Aris, matanya masih terpejam. "Itu jagat sunyi, arwah-arwah yang belum tenang, mereka yang terjebak di sana. Sebagian mencoba keluar, sebagian mencoba berkomunikasi." Tiba-tiba suara tangis itu semakin kencang, terdengar jelas dari arah hutan. Aris membuka mata, wajahnya pucat. "Bude, itu suara tangis perempuan, seolah sangat dekat." Bude Lastri mengangguk. "Itu kuntilanak. Dia pengintai Ratu Kidang Alas. Dia datang untuk melihatmu, untuk menguji." "Bagaimana mengusirnya?" "Angkat kerismu, panggil jiwanya kembali ke jagat sunyi. Perintahkan dia pergi," jawab Bude, nadanya tegas. Aris meraih keris, bilahnya terasa dingin di tangannya. Ia berdiri, menghadap ke arah suara tangis itu. Ia menarik napas dalam, mengumpulkan keberanian yang ia tidak tahu dari mana asalnya. "Pergi sana, kembali ke tempatmu. Ini bukan wilayahmu," teriak Aris. Suaranya sedikit bergetar. Keris di tangannya memancarkan cahaya redup. Suara tangis itu seketika lenyap, digantikan oleh suara desisan marah yang perlahan menjauh. "Bagus, kamu punya bakat, Riz," puji Bude Lastri, senyumnya mengembang. "Kamu lebih cepat dari kakekmu dulu." Sepanjang hari itu, Aris berlatih dengan Bude. Ia belajar merasakan energi dari keris, membedakan mana bisikan alam dan mana bisikan dari jagat sunyi. Ia bahkan mulai bisa melihat bayangan samar-samar arwah di sekelilingnya, membuat dirinya sedikit terbiasa dengan keberadaan mereka. Bude menjelaskan bahwa pamong suara harus memiliki hati yang bersih dan pikiran yang kuat. Kalau hatimu kotor, ratu akan mudah mempengaruhimu. Kalau pikiranmu lemah, kamu bisa gila. Siangnya, mereka pergi ke pasar desa untuk membeli bahan makanan. Warga desa menyapa Aris, tapi Aris merasa tatapan mereka berbeda. Ada kekaguman, tapi juga ketakutan. Kakek Arga sudah tidak ada, sekarang ada Mas Aris, bisik seorang ibu kepada temannya saat Aris melewati mereka. Saat Aris sedang memilih sayuran, liontin kunci perak di lehernya tiba-tiba terasa panas membakar kulitnya. Ia mengangkat kepala, dan di sudut gang yang sepi di belakang pasar, ia melihat sosok hitam tinggi besar. Mata merah menyala, berdiri diam mengawasi. Genderuwo. Wujudnya menakutkan, seperti bayangan yang terbuat dari kegelapan pekat. "Bude,
Ada genderuwo, bisik Aris, tangannya gemetar. Bude Lastri segera menarik Aris menjauh. Itu pengawal ratu, mereka tahu kamu sudah mulai aktif. Mereka sedang menguji kekuatanmu. Bude merapalkan doa-doa dalam bahasa Jawa kuno, dan genderuwo itu perlahan menghilang ke dalam kegelapan gang. Malam harinya, Aris duduk di depan buku harian kakek. Dengan liontin kunci di tangannya, ia merasakan energi yang membantu Aris untuk sedikit demi sedikit memahami aksara Jawa kuno. Tulisan tangan kakeknya berbunyi, "Jagat sunyi semakin bergejolak. Ratu Kidang Alas mencari jalan keluar. Aku sudah tua, kekuatanku melemah. Celah di pohon beringin semakin lebar. Aku takut tidak bisa menahannya lagi. Ku harap cucuku, Aris, bisa meneruskan tugasku." Aris menutup buku itu. Hatinya dipenuhi perasaan campur aduk. Ia merasa terbebani, tapi juga ada rasa bangga yang samar. Ia mulai memahami arti penting Pamong Sworo. Malam itu, ia mencoba berkomunikasi dengan Sukma. "Sukma, kamu masih di sini?" bisik Aris di kamarnya yang gelap. Sosok Sukma muncul, kini lebih jelas. "Saya selalu di sini, Aris. Saya ingin kamu selamat." "Kamu bilang kamu meninggal karena ratu. Bagaimana itu terjadi?" Sukma menunduk, matanya memancarkan kesedihan. "Kakekmu waktu itu sedang mencoba menutup celah gerbang. Ratu mengirim pasukannya untuk mengalihkan perhatian. Saya, waktu itu masih muda, mencoba membantu kakek. Tapi ratu memanipulasi saya, membuat saya jatuh dari pohon beringin itu. Dia butuh korban. Dia butuh tumbal." Aris menatap Sukma, merasa iba. "Saya minta maaf, Sukma. Jangan minta maaf. Lindungi desa ini. Jangan biarkan ratu keluar," kata Sukma, lalu menghilang perlahan. Keesokan harinya, Aris melanjutkan latihannya. Bude Lastri membawanya ke hutan dekat pohon beringin raksasa. "Gerbang itu di sini. Pohon ini penjaga utamanya. Dulu gerbang itu tertutup rapat, tapi sekarang ada retakan kecil." Bude menunjuk ke salah satu sisi pohon di mana Aris bisa melihat cahaya hijau redup berdenyut. "Jadi saya harus menutupnya dengan keris ini?" tanya Aris. "Iya, tapi itu tidak mudah. Ratu akan mengerahkan semua kekuatannya untuk menghalangimu. Dia akan mencoba memainkan ketakutanmu, keraguanmu." Aris mengangguk, hatinya terasa tegang. Ia tahu ini akan menjadi pertarungan yang berat. Malam-malam berikutnya, serangan dari makhluk-makhluk jagat sunyi semakin sering dan nyata. Satu malam, saat Aris sedang sendirian di rumah, pocong tiba-tiba muncul dari balik lemari, melompat ke arahnya dengan bau anyir yang kuat. Aris terkejut, namun ia berhasil mengayunkan kerisnya, dan pocong itu mundur, menghilang ke dalam kegelapan. "Kamu harus kuat, Riz," kata Bude Lastri saat Aris menceritakan kejadian itu. "Ratu mencoba melemahkanmu. Dia tahu kelemahanmu." "Saya takut, Bude. Saya takut gagal seperti kakek." Aris mengakui keraguannya. "Kakekmu tidak gagal, Riz. Dia bertahan sampai akhir. Dia hanya kelelahan. Tapi sekarang ada kamu, dan Bude akan selalu menemanimu." Bude Lastri memegang tangan Aris, memberinya kekuatan. Warga desa pun mulai merasakan keanehan. Anak-anak kecil sering mengigau di malam hari, menceritakan tentang bayangan hitam di jendela. Ternak tiba-tiba sakit, pohon-pohon di hutan layu secara misterius. Pak RT datang menemui Aris. "Riz, desa ini tidak baik-baik saja. Sejak kakekmu meninggal seperti ada yang lepas," kata Pak RT. Akhirnya Aris memutuskan untuk berbicara dengan warga. Di balai desa, ia menceritakan tentang warisan Pamong Sworo, tentang Ratu Kidang Alas, dan tentang gerbang yang melemah. Awalnya warga terkejut, beberapa bahkan tidak percaya. Tapi Aris menunjukkan kerisnya, dan Bude Lastri memberikan kesaksian. Akhirnya warga setuju untuk mendukung Aris. "Kami akan bantu berdoa, Aris. Kami percaya padamu," kata salah satu warga. Perayaan desa yang seharusnya menjadi ajang kegembiraan tinggal 3 hari. Bude Lastri menjelaskan bahwa pada malam perayaan itulah energi spiritual desa akan mencapai puncaknya, dan Ratu Kidang Alas akan menggunakan kesempatan itu untuk menyerang gerbang secara langsung. Tekanan memuncak. Aris tahu, ia harus siap. Ia adalah satu-satunya harapan desa Kemuning. Malam perayaan desa tiba.
Meskipun udara terasa sejuk, ketegangan melayang di udara bagai kabut. Lentera-lentera kecil yang dipasang di setiap rumah dan sepanjang jalan desa berkedip-kedip, seolah ikut merasakan kecemasan yang mendalam. Suara gamelan yang seharusnya riang, kini terdengar sendu, bercampur dengan bisikan-bisikan khawatir dari warga yang berkumpul di lapangan utama. Aris mengenakan pakaian adat sederhana yang diberikan Bude Lastri, lengkap dengan keris yang terselip di pinggang. Matanya waspada, mengawasi setiap sudut yang gelap. "Siap, Ris?" Bude Lastri berdiri di sampingnya, mengenakan kebaya hitam dan selendang batik. Di tangannya, ia memegang tasbih kayu. Aris mengangguk, nafasnya terasa sedikit tercekat. "Siap, Bude." "Sukma mana?" Tiba-tiba, sosok Sukma muncul di samping Aris, kini terlihat lebih padat dan jelas, seolah kekuatannya bertambah seiring dekatnya ancaman. "Saya di sini, Aris. Ratu sudah bersiap. Saya merasakan energinya." Wajah Sukma menunjukkan kesedihan, namun juga tekad. Di lapangan desa, Pak RT mencoba menenangkan warga. "Saudara-saudara, mari kita tetap tenang. Malam ini kita merayakan panen, tapi kita juga harus waspada. Pak Aris akan menjaga kita." Belum sempat Pak RT menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba angin kencang berhembus dari arah hutan, memadamkan beberapa lentera dan mengibaskan dedaunan kering. Jeritan ketakutan pecah dari kerumunan. Beberapa sosok putih melayang di atas pepohonan. Kuntilanak. Di antara kerumunan, beberapa sosok pocong mulai melompat-lompat, dan di sudut gelap terlihat bayangan genderuwo yang menjulang tinggi, menghancurkan pagar bambu warga. "Lari! Lindungi anak-anak!" teriak Pak RT, berusaha mengarahkan warga ke balai desa yang lebih aman. Aris, tanpa ragu, langsung berlari ke arah hutan, menuju pohon beringin raksasa. Bude Lastri dan Sukma mengikutinya. "Ke pohon sekarang. Ratu pasti menyerang langsung gerbangnya," seru Bude Lastri. Suaranya dipenuhi urgensi. Saat mereka tiba di bawah pohon beringin raksasa, pemandangan itu membuat Aris terkejut. Retakan besar telah terbuka di batang pohon, mengeluarkan asap hitam pekat yang berbau busuk. Cahaya hijau redup yang dulu samar, kini memancar kuat, seperti mata yang terbuka lebar. Dari retakan itu, muncul sosok Ratu Kidang Alas. Ia terlihat tinggi semampai, mengenakan kebaya hijau lumut yang terbuat dari lumut dan akar pohon. Mahkota tanduk rusa menghiasi kepalanya, dan matanya merah menyala seperti bara api. Aura kekuatan jahatnya terasa menekan. "Pamong suara baru, akhirnya datang juga. Untuk apa kau datang, manusia fana? Hanya akan mati seperti kakekmu." Suara Ratu Kidang Alas menggelegar, memenuhi hutan, seolah berasal dari setiap sudut. Aris maju selangkah, mencabut keris dari pinggangnya. "Tempatmu bukan di sini, Ratu. Jagat manusia bukan milikmu." Ratu Kidang Alas tertawa, tawa dingin yang membuat bulu kuduk Aris berdiri. "Bodoh, tanah ini adalah milikku. Kalian hanyalah pengganggu." Dengan sebuah lambaian tangannya, beberapa genderuwo besar muncul dari kegelapan hutan, menyerang Aris. Aris mengayunkan kerisnya, bilahnya memancarkan cahaya putih. Ia menusuk genderuwo pertama, makhluk itu menjerit, lalu lenyap menjadi asap hitam. Tapi dari samping, kuntilanak lain menyerangnya, cakarnya mengenai bahu Aris, membuat darah segar mengalir membasahi pakaiannya. Aris mengerenyit kesakitan. "Bude, bantu!" teriak Aris, sambil mencoba menangkis serangan lain. Bude Lastri segera merapalkan mantra-mantra kuno dalam bahasa Jawa. Sebuah perisai cahaya tipis terbentuk di sekeliling Aris, melindungi dari serangan langsung. "Fokus, Ris. Jangan biarkan Ratu mengalihkan perhatianmu. Kerismu harus masuk ke retakan itu." Sukma muncul di samping Aris, menunjuk ke arah retakan di pohon. "Ingat simbol yang diajarkan kakekmu. Gunakan itu." Aris mengangguk. Ia mencoba mengumpulkan konsentrasinya, meskipun rasa sakit di bahunya sangat mengganggu. Ia mengingat simbol-simbol yang diajarkan kakeknya melalui buku diari, simbol penutup gerbang.
Dengan keris di tangannya, ia mulai menggambar simbol itu di udara di depan retakan. Energi putih mulai keluar dari keris, mencoba menyegel celah itu. Namun, Ratu Kidang Alas tidak tinggal diam. Ia menembakkan energi hitam pekat ke arah Aris, membatalkan konsentrasinya. Kamu lemah, sama seperti kakekmu yang gagal. Kamu hanyalah anak kota yang mencoba melarikan dari takdir. Ejek Ratu Kidang Alas, suaranya menghunjam ke dalam pikiran Aris. Bayangan-bayangan ketakutan Aris muncul di benaknya. Kegagalan di Jakarta, proyek yang berantakan, rasa tidak percaya diri. Rasa sakit di bahunya, kelelahan dan bisikan Ratu Kidang Alas membuat Aris jatuh berlutut. Ia melihat bayangan kakeknya di sudut matanya, menatapnya dengan tatapan kecewa. Kamu selalu lari, Aris. Kamu selalu pengecut. Suara itu seolah bukan suara ratu, melainkan suara dari bagian terdalam dirinya yang paling ia benci. Aris memejamkan mata. Kepalanya pusing. Ia ingat saat di Jakarta, kehidupan nyaman yang ia tinggalkan. Ia ingat keraguannya. Tapi kemudian, ia juga mengingat wajah Bude Lastri, tatapan penuh harapan dari warga desa, dan janji yang ia buat pada dirinya sendiri untuk melindungi Kemuning. Ia melihat wajah Sukma yang sedih, mengingat pengorbanannya. Tidak, aku tidak akan lari lagi. Dengan kekuatan yang tersisa, Aris bangkit. Luka di bahunya terasa perih, namun tekadnya lebih kuat. Tidak, aku tidak akan lari lagi. Ini rumahku dan aku akan menjaganya, teriak Aris. Suaranya penuh amarah dan keberanian yang baru ditemukan. Ia melompat, menusukkan kerisnya ke dalam retakan gerbang dengan seluruh kekuatannya. Cahaya putih terang meledak dari keris, memenuhi hutan. Ratu Kidang Alas menjerit, jeritan kesakitan yang memekakkan telinga. Suaranya bergaung di seluruh penjuru desa. Teruskan, Ris, salurkan semua energimu, teriak Bude Lastri. Ia sendiri merapalkan mantra pelindung yang kuat, menahan serangan balik dari ratu. Dari kejauhan, warga desa yang telah berlindung di balai desa mulai ikut berdoa. Doa-doa mereka walaupun samar, seolah menyalurkan kekuatan tambahan pada Aris. Gerbang di pohon beringin mulai menyusut, retakannya perlahan tertutup. Ratu Kidang Alas, yang kini tubuhnya mulai memudar, melancarkan serangan terakhir. Bola api hitam pekat melesat cepat ke arah Aris. Sukma, yang berdiri di samping Aris, langsung melompat dan melindungi Aris dengan tubuhnya. Bola api itu menembus Sukma. Tubuhnya perlahan memudar, menjadi partikel cahaya kecil yang berterbangan di udara. Sukma, teriak Aris, matanya dipenuhi kesedihan. Saya bebas sekarang, tugas saya selesai. Selesaikan Aris, bisik Sukma. Suaranya menghilang bersamaan dengan tubuhnya yang sepenuhnya larut dalam cahaya. Kemarahan dan kesedihan menyatu dalam diri Aris. Ia tidak akan membiarkan pengorbanan Sukma sia-sia. Dengan tangisan dan tekad yang membara, ia mendorong kerisnya lebih dalam lagi, menyalurkan setiap tetes energi yang ia miliki. Gerbang akhirnya tertutup rapat. Cahaya hijau redup itu lenyap, dan Ratu Kidang Alas dengan jeritan terakhirnya menghilang sepenuhnya ke dalam kegelapan jagat sunyi yang tertutup rapat. Aris merasakan seluruh tenaganya terkuras habis. Tubuhnya limbung, dan ia jatuh pingsan di bawah pohon beringin tua yang kini kembali tenang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Cahaya fajar menyingsing, memecah kegelapan yang pekat. Sinarnya yang hangat menyentuh wajah Aris yang terbaring lemas di tempat tidurnya. Bude Lastri duduk di sisinya. Matanya masih terlihat sembab, namun memancarkan kelegaan. Luka di bahu Aris sudah dibersihkan dan dibalut dengan ramuan herbal. Aris perlahan membuka matanya. Ia mengerjap, mencoba mengingat kejadian malam sebelumnya. Semuanya terasa seperti mimpi buruk yang sangat nyata. Ia melihat Bude Lastri, lalu menatap tangannya, merasakan energi yang masih tersisa, namun kini terasa tenang. Kamu sudah sadar, Ris?
kata Bude Lastri, senyum tipis terukir di bibirnya. Kamu berhasil, nak. Gerbang sudah tertutup. Desa ini aman. Aris mencoba bangkit, dibantu Bude Lastri. Sukma, dia benar-benar pergi ya, Bude. Suara Aris terdengar serak. Bude Lastri mengangguk, matanya berkaca-kaca. Iya, Aris, dia sudah pergi, tapi dia tidak pergi sia-sia. Dia sudah menemukan kedamaian. Tugasnya sudah selesai. Dia sudah membantu kamu. Pagi itu, rumah kakek Arga dipenuhi warga desa. Mereka datang dengan wajah penuh syukur dan kelegaan. Mbok Sari membawa semangkuk bubur ayam hangat, disuguhkan kepada Aris. Kamu pahlawan desa kami, nak. Kalau bukan karena kamu, entah bagaimana nasib kami. Kata Mbok Sari, suaranya bergetar. Pak RT yang juga ikut hadir menepuk bahu Aris. Sudah sepantasnya kamu menggantikan kakek Muris. Desa ini butuh pamong suara. Kamu mau kan tinggal di sini, menjadi penjaga kami? Aris menatap Bude Lastri, lalu memandang keluar jendela, ke arah pohon beringin yang kini tampak tenang dan damai di bawah sinar matahari pagi. Ia memikirkan Jakarta, kehidupan lamanya, pekerjaan desain grafisnya. Semua itu terasa jauh, seolah bagian dari kehidupan yang berbeda. Di sini, di Kemuning, ia menemukan tujuan yang lebih besar, sebuah takdir yang tidak bisa ia hindari. Iya, Pak RT, saya mau, jawab Aris, nadanya mantap. Saya akan tinggal di sini, saya akan menjadi pamong suara. Senyum merekah di wajah warga, sebuah perasaan lega menyelimuti ruangan. Minggu-minggu berikutnya, Aris mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya. Ia mengirimkan email pengunduran diri dari kantornya di Jakarta, menjelaskan bahwa ia harus fokus pada urusan keluarga yang sangat penting. Ia tidak merasa kehilangan. Hidupnya di Kemuning terasa lebih bermakna. Setiap pagi, Aris berlatih dengan Bude Lastri. Ia belajar lebih banyak tentang mitologi Jawa, tentang berbagai jenis arwah di jagat sunyi, dan tentang cara menjaga keseimbangan alam gaib. Bude Lastri menjelaskan lebih detail tentang aturan main seorang pamong suara. Sebagai pamong suara, kamu tidak boleh menggunakan kekuatanmu untuk kepentingan pribadi, Riz. Itu pantangan besar. Kamu juga harus selalu menjaga hati dan pikiranmu tetap bersih, karena jika tidak, kekuatan itu bisa menguasai dan menghancurkanmu. Aris mengangguk, menyerap setiap pelajaran. Ia memahami bahwa tugasnya tidak hanya melibatkan kekuatan fisik dan spiritual, tetapi juga kebijaksanaan dan integritas. Ia mulai rajin membaca buku harian kakeknya, yang kini bisa ia pahami berkat latihan mata batin dan energi dari Liontin Kunci. Dari sana, ia belajar banyak tentang sejarah pamong suara, tentang perjuangan leluhurnya, dan tentang kekuatan yang diturunkan dalam darahnya. Ia juga menemukan bahwa ada ritual-ritual tertentu yang harus dilakukan secara berkala untuk memperkuat gerbang, tidak hanya sekedar menutupnya saat krisis. Suatu sore, Aris berdiri di bawah pohon beringin raksasa. Pohon itu tampak agung dan tenang, tidak ada lagi retakan atau aura hitam. Ia memegang liontin kunci perak di tangannya, merasakan energi yang mengalir. Ia memejamkan mata, dan dalam keheningan itu, ia bisa merasakan kehadiran jagat sunyi, namun kini terasa lebih tenang seperti lautan setelah badai. Tiba-tiba, ia merasakan hembusan angin sejuk. Sebuah bisikan halus terdengar di telinganya, suara yang sangat familiar. Bagus, Aris, desa ini aman di tanganmu. Aris senyum. Ia tahu itu adalah Sukma, yang kini benar-benar bebas dan damai. Sukma telah menyelesaikan perjalanannya. Aris berbalik, berjalan kembali ke rumah kakeknya. Kini ia berjalan dengan langkah yang pasti, bukan lagi seorang pemuda skeptis yang takut akan hal tak kasat mata. Ia adalah pamong suara, penjaga gerbang Kemuning. Ia tahu perjalanannya masih panjang, ancaman bisa datang lagi kapan saja. Namun dengan Bude Lastri di sisinya dan warisan leluhurnya dalam genggamannya, ia siap menghadapi apapun. Jakarta mungkin adalah tempatnya dulu, tapi desa Kemuning adalah takdirnya. Ia akan menjaga keseimbangan antara dua dunia, antara yang terlihat dan yang tidak terlihat, untuk selamanya. Dan itulah kisah horor malam ini. Percaya atau tidak,
semua kembali pada diri kita masing-masing. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.